Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan media pembelajaran kami, yaitu tentang MIP, monopoli ilmu pengetahuan. Sebelum kami jelaskan bagaimana cara memainkannya, perkenalkan dulu, nama saya Siska Rifatulullah. Nama saya Sarah Anggi. Saya Devra Salina. Saya Devra Agustinasi. Saya Diayu Maulina. Di sini adalah ada yang namanya monopoli ilmu pengetahuan, di mana di sini gambarnya ada gambar pahlawan, ada perang-perang, ada nama penjajah Jepang dan Belanda, dan juga ada tanggal-tanggal penting sebelum detik-detik persiapan kemerdekaan. Cara memainkannya adalah: yang pertama, alat-alat permainan. Satu, sebuah permainan, papan permainan yang dilengkapi dengan petak-petak menerangkan tokoh pahlawan kemerdekaan RI, tokoh bangsa lain yang terlibat saat detik-detik kemerdekaan RI, peristiwa penting sebelum dan sesudah kemerdekaan RI, perang-perang besar di masa perjuangan kemerdekaan RI, sebuah dadu, satu set kartu merdeka, satu set kartu pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan pertanyaan 4. Yang kedua, persiapan. Papan-papan permainan diletakkan di atas meja yang cukup besar. Kartu merdeka diletakkan terbalik di dalam peta yang telah tersedia. Tiap pemain pada permulaan diberi 1 poin. Permulaan, pemain membuang dadu bergiliran. Angka yang terbanyak main dahulu. Pemain dimulai di petak start. Setelah itu biji-biji pemain dijalankan bergiliran sesuai dengan angka dadu. Di mana biji-biji pemain berhenti, pemain harus menjawab pertanyaan yang telah tersedia. Bonus, tiap pemain setelah melalui petak start diberi bonus 1 poin dari guru. Pemain yang berhenti di petak yang belum dimiliki orang. Bila mana seorang pemain berhenti di atas petak yang belum dimiliki orang lain dengan cara melempar dadu maupun dengan paksaan kartu merdeka, pemain tersebut mendapat kewajiban untuk menjawab pertanyaan dari kartu pertanyaan sesuai dengan nama petak yang menjadi tempat pemberhentiannya. Setelah berhasil menjawab dengan benar, maka pemain berhak memiliki petak dan kartu. Berhenti di petak yang dimiliki orang. Bila mana seorang pemain berhenti di atas petak yang telah dimiliki pemain lain dengan perantara dadu maupun karena diharuskan oleh kartu merdeka, maka pemain tersebut juga wajib menjawab pertanyaan yang sama dari kartu yang sudah tersedia. Jika pemain tersebut menjawab dengan benar, maka petak dan kartu pertanyaan tersebut dapat diambil alih. Jika tidak berhasil, maka poin akan dikurangi 1 poin. Berhenti di merdeka, pemain mengambil kartu yang teratas setelah menanti petunjuk-petunjuk di dalamnya. Kartu dikembalikan ke bawah sendiri, hanya kartu bebas dari penjara yang dapat ditahan hingga dipakai. Penjara, pemain diharuskan masuk penjara karena 1. Bijinya berhenti di petak-petak masuk penjara. 2. Mendapat perintah masuk penjara. Kalau seorang pemain berhenti di petak penjara karena lembaran dadu, ia tak dipenjarakan, hanya lewat saja dan tidak dikenakan hukuman apa-apa. Kalau pemain masuk penjara, ia tidak berhak menerima 1 poin dari buku tiap peraturan. Tahan, keluar penjara. Seorang pemain dapat keluar penjara kalau 1. Pemain lain yang ada di belakangnya telah melalui petak start. 2. Mempunyai kartu bebas dari penjara. berikut adalah cara memainkannya. Yang pertama, kita melempar dadu dulu untuk besar-besaran angka. 4. 4. Karena di sini yang besar adalah nomor 4, maka yang main pertama kali adalah nomor 4. 4. Berarti saya menjalankan nomor 4. 1, 2, 3, 4. Di sini kami berhenti di atas nama Muhammad Yamin. Maka peserta didik mengambil kartu pertanyaan di nomor 1 ini.
Yaitu pertanyaan yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Ibu Fatmawati dalam persiapan detik-detik proklamasi. Dalam detik-detik proklamasi, Ibu Fatmawati melakukan penjahitan bendera sang merah putih, yaitu sebagai bendera Indonesia. Setelah itu kartunya dibawa yang mengambil pertama. Satu, dua. Apa peranan Soekarno dalam peristiwa detik-detik proklamasi? Apa peranan Soekarno dalam peristiwa detik-detik proklamasi? Gak tahu, Bu. Ya, karena dia tidak bisa menjawab, maka poin dikurangi 1 poin. Ketika salah satu peserta didik sudah melewati start dan kartu sudah habis, maka peserta didik dianggap sebagai pemenangnya, dan apabila sudah melewati start dia menerima 1 poin dari guru. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.